anak-anak semuanya, kembali lagi di pembelajaran kali ini dan kita sudah masuk di tema 3, aneka benda di sekitarku. Nah, yang pertama, apa itu benda? Nah, benda itu adalah sesuatu yang menempati ruang dan mempunyai massa. Massa benda diukur dengan cara ditimbang dan benda itu memiliki dua jenis, yaitu benda hidup dan juga benda mati. Contoh benda hidup dan benda mati. Nah, benda hidup itu adalah makhluk hidup, yaitu manusia, hewan, dan tumbuhan. Sedangkan benda mati, buku, pulpen, meja, pensil, dan lain-lain yang tidak bisa bergerak. Selanjutnya adalah sifat fisik benda. Ada 1, warna, ada 2, bentuk, ada 3, ukurannya. Nah, sekarang kita bahas benda yang terbuat dari kayu. Kayu adalah bagian dari pohon, dan untuk memperoleh kayu kita harus menebang pohon, kemudian mengambil bagian batang untuk diolah berbagai macam benda, dan juga benda tersebut melalui proses yang berbeda-beda. Contohnya kursi, lemari, meja, pensil, dan masih banyak lagi. Kemudian benda tersebut dari plastik. Plastik dapat dibuat menjadi berbagai benda. Plastik memberikan banyak manfaat, akan tetapi plastik juga dapat menimbulkan masalah karena plastik membutuhkan waktu yang sangat lama untuk terurai secara alami. Contohnya ada ember, gayung, botol, dan ada sendok sayur. Nah, cara mengurangi sampah plastik yang pertama adalah reduce, yaitu mengurangi. Reduce merupakan pengolahan limbah yang bertujuan untuk mengurangi barang-barang yang digunakan dalam kehidupan sehari-hari yang dapat menghasilkan sampah atau limbah. Karena semakin banyak barang yang digunakan, maka akan semakin banyak sampah juga yang akan diperoleh. Contohnya kita mengurangi pemakaian kertas dalam mengirim surat, dan kita bisa menggunakan email untuk mengirim surat. Yang kedua yaitu ada reuse. Reuse yaitu memakai atau menggunakan kembali. Nah, reuse ini pengolahan limbah yang bertujuan untuk menggunakan kembali barang-barang yang masih bisa digunakan agar mengurangi sampah. Contohnya kita menggunakan tas keranjang apabila ke pasar daripada kita menggunakan kantong plastik. Kemudian yang ketiga itu ada recycle, yaitu mendaur ulang. Recycle merupakan pengolahan limbah yang bertujuan untuk mendaur ulang barang yang sudah tidak bisa digunakan lagi seperti sampah organik maupun non-organik. Contohnya yaitu kemasan plastik didaur ulang menjadi tas atau dompet, gelas minuman didaur ulang menjadi keranjang tempat air minum, dan masih banyak lagi anak-anak. Yang sekarang yaitu benda yang terbuat dari kaca. Kaca dihasilkan dari pengolahan tambang pasir kaca. Pasir kaca diolah dengan cara memanaskan hingga meleleh, kemudian dibentuk sesuai keperluan. Contohnya ada gelas, cermin, piring, dan masih banyak lagi. Kemudian benda yang terbuat dari logam, yaitu logam yang digunakan untuk peralatan rumah tangga. Logam yang tidak mudah berkarat juga tahan panas seperti seng atau aluminium yang digunakan sebagai panci atau penggorengan. Kemudian benda terbuat dari karet. Semuanya berasal langsung dari pohon karet atau telah mengalami proses pengolahan. Contohnya adalah ban, balon karet, sol sepatu, selang air, penghapus karet, dan masih banyak lagi. Nah, anak-anak, bahan pembentuk benda dan sifatnya. Nah, sifat kayu tentunya keras, kuat, tidak tahan terhadap air sehingga mudah lapuk jika di tempat basah dan mudah dibentuk. Kemudian sifat plastik. Di sini plastik merupakan bahan yang tidak mudah menyerap air. Kemudian ringan, tidak mudah pecah, mudah dibentuk, dan juga tembus pandang. Selanjutnya yaitu ada sifat kaca. Wujudnya padat, dan kaca merupakan bahan kuat dan tembus pandang, tahan panas, kemudian mudah dibentuk jika dipanaskan, dan tidak dapat menyerap air. Nah, itu beberapa sifat dari benda. Nah, kemudian ada sifat logam. Sebagian besar logam berbentuk padat, bersifat keras, kuat, tidak lentur, dan tidak menyerap air. Kemudian tidak mudah terbakar api, penghantar panas yang baik, dan beberapa logam tidak mudah berkarat. Sifat karet yaitu yang pertama kuat, lentur, dan elastis, tidak tahan api, meleleh jika dipanaskan, tidak tembus air. Nah, itu adalah penjelasan dari pembelajaran hari ini ya anak-anak. Bisa kalian pahami dengan baik.